Dan ini ada artikel yang udah dibikin sama rekan-rekan dari Okezone soal tim-tim dari Piala Dunia yang ternyata nggak cuma ngandelin pemain naturalisasi, pemain keturunan, tapi benar-benar mengandalkan pemain lokalnya, Mas. Pure nih. Pure lokal. Masih ada ya. Jadi kalau nggak salah di Piala Dunia itu kurang lebih ada 48 negara yang ikut serta. Betul. Berarti ada negara-negara mana aja nih yang pure menggunakan pemain-pemain atau bakat-bakat lokalnya? Nah, salah satunya ternyata ada timnas Brazil. Mas. Wow, Ronaldo tapi udah nggak main. Nah, Ronaldinho udah nggak main. Betul, kan udah ada bintang-bintang baru, ada Neymar Junior, Vinicius Junior, dan sekarang kan Casemiro, dan sekarang ditangani sama pelatih baru ya, Carlo Ancelotti. Wih. Dan ternyata memang skuadnya itu full adalah pemain berdarah Brazil yang tidak ada naturalisasi lokal. Wow, full, keren banget, nice. Ini salah satunya adalah Brazil ya. Betul. Ini memang negara yang mungkin masih tingkat pride-nya atau pemain-pemain lokalnya memang dari dulu kan terlihat. Betul. Dan pasti kalau ngomongin Piala Dunia, udah salah satu jagoannya Brazil. Benar. Brazil, Argentina, Prancis, Italia, tapi sayangnya Italia tahun ini tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia karena tidak lolos. Betul. Mungkin ada Spanyol yang bisa dijagoin juga. Portugal ya kan. Betul. Banyak sekali pemain-pemain bintangnya. Betul. Walaupun tidak menang. Tapi kayaknya sekarang lagi rame bilang ada kans Portugal juara di tahun ini. Why? Kan ada Ronaldo dan ini bisa jadi kan Al-Nassr. Bisa jadi kan Piala Dunia terakhirnya jadi ada ambisi lebih besar gitu, Mas. Gitu katanya, Mas Tom. Kalau dari Amerika itu ada Brazil, kalau misalkan Eropa. Nah, Eropa juga ternyata ada. Meskipun biasa kan pemain Eropa biasa ada darah-darah campuran gitu kan. Mbappe. Nah ternyata nih ada Dembele. 3 negara dari Eropa yang menggunakan pure pemain lokal. Ya, siapa ini aja ada tuh? Republik Ceko, Austria, dan Swedia, Mas Tom. Ini tentunya jadi warna tersendiri ya di tengah banyaknya pemain-pemain keturunan. Kalau Belanda kan jelas tuh ada pemain yang keturunan punya darah Indonesia, kayak Tijani Reinders, kakaknya Eliano Reinders yang dipanggil ke skuad. Tapi itu lucu loh, Mas. Kenapa tuh? Jadi ada video katanya gini, emang Eliano nggak main di Indonesia nggak main di Piala Dunia, tapi anak-anak kayak Eliano dibawa buat jelang laga tenang, ada di Piala Dunia gitu kalau di medsos. Berarti Eliano itu nonton dong berarti Piala Harusnya Dunia. Nonton ya. Ya? Bisa dong. Tapi kan ini lagi mau ada apa tuh? Pernikahan Justin Hubner. Iya, mungkin habis pernikahan ya. Kan panjang Piala Dunia sampai Juli. Oh iya benar. Mungkin datang nikahannya dulu nih. Kalau tadi udah ngomongin Brazil, Republik Ceko, Swedia, dan juga Austria. Nah, untuk di Amerika Latin ada Kolombia dan juga Panama yang menjadi 2 negara yang skuadnya sepenuhnya lahir di tanah mereka sendiri. Betul, ini menarik banget ya Mas Rom ya. Ternyata masih banyak bakat-bakat lokal yang bisa dimaksimalkan tanpa harus menempuh jalur naturalisasi gitu. Ini di skuadnya Kolombia juga kan ada salah satu pemain yang top banget, itu ada Luis Diaz ya Mas Tom. Ternyata juga bukan cuma di Eropa, di Amerika Latin, di Asia juga ada Mas Tom. Oh ya? Yang pure pakai pemain Asia lokal. masih ada. Betul. Siapa tuh, negara mana? Ada Arab Saudi Mas Tom. Wow. Yang ternyata menggunakan pure pemain lokal. Kalau untuk negaranya dia masih banyak pemain-pemain lokalnya ya. Betul. Dan memang skuadnya kan liganya juga udah maju banget kan setelah datengin pemain-pemain top Eropa termasuk Ronaldo, terus ada Sadio Mane. Jadi memang secara liganya udah oke. Jadi mungkin pemainnya bisa lebih kompetitif ya setelah bersaing dan berlatih sama pemain-pemain top global ya. Betul. Selain itu juga ada Afrika Selatan yang memang masih pemain-pemainnya masih sepenuhnya 100% lokal ya. Betul. Ini bahkan diantaranya banyak pemain-pemain Afrika yang keturunan akhirnya berlaga di klub-klub Eropa. Dan akhirnya ketika bermain sudah banyak pemain-pemainnya yang sudah mantap secara klub, ketika kembali ke bermain secara timnas, ini ngebikin pemain-pemain lain juga mungkin merasa wah kompetitif sekali. Iya ya.
Dan ini ya walaupun ada negara-negara yang memutuskan akhirnya memakai pemain naturalisasi, bukan berarti mereka tidak menghargai bakat Betul. lokal, bukan berarti mereka kekurangan bakat, Yes. tapi memang ada jalur yang akhirnya ditempuh demi menaikkan apa ya namanya? Ranking FIFA itu juga Level timnasnya Betul. biar bisa lebih cepat bersaing di tengah ke perkembangan juga tim-tim lainnya ya Betul. Mas Tom ya. Justru kalau misalkan kita melihat ya kayak sekarang pertandingan sepak bola mau itu di level senior ataupun di level umur, Betul. ketika dapat info mengenai Indonesia menang 3-0 sama Oman, Indonesia menang 2-1 lawan Vietnam, kan jadinya pertandingan sepak bolanya menarik banget ya. Betul. Kayak banyak orang yang menaruh perhatian lebih kepada sepak bola, dan juga ini membuat para pemain-pemain yang sekarang sedang belajar atau mungkin masih dalam akademi jadi semakin semangat. Betul. Gue pengen bisa ada di posisi itu. Betul. Dan ini kan dengan berlatih juga sama pemain-pemain yang udah dinaturalisasi dan mereka berkarir di luar negeri, kemampuan dan levelnya pemain timnas Indonesia juga jadi terus meningkat kan Mas Tom. Benar. Berbagi ilmu gitu. Seru banget ya. Setelah kayak di senior kan ketemu J. Itses yang main di Liga Italia oke banget, terus ketemu Martin Pas, Emil Audero. Jadi kiper-kiper kita juga bisa berlatih dan punya pengalaman lebih gitu. Kayak kemarin lihat lagi-lagi Donny Tripamungkas memberikan asis. Betul. Ya kan waktu Indonesia melawan Oman ya, keren banget ya. Betul. Kayak itu emang salah satu wonderkid ya Donny Tripamungkas. Kemungkinan besar sih kalau menurut gue pribadi akan lanjut sampai Piala Dunia Indonesia 2029 sih. Wah, 2030. 2030 ya. Betul. Gitu. Memang targetnya John Herman bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 ya nantinya ya Mas Tom ya. Ya ini semoga bisa diwujudkan. Tapi dengan ngeliat permainannya kemarin timnas Indonesia lawan Oman optimis banget. Optimis banget. Yes, 38 nice. tahun. Rapi banget semua permainan ya. Betul. Nggak ada yang bener sekalinya salah, tapi tetap langsung kembali ke lane masing-masing. Betul. Dan semua finishing juga rapi sekali. Betul. Dan ketika ada rotasi pemain pun yang bukan pemain inti di awal dimainkan, tetap oke banget. Betul. Pergantian posisinya udah oke banget. Nice. Kemarin tuh banyak banget yang bilang gini, kenapa waktu abis Sinteyong dipecat gak langsung John Herman gitu. Padahal katanya John Herman lebih padahal katanya statusnya John Herman lagi nganggur juga saat itu Mas Tom. lagi nggak bagus dong kalau lagi nganggur mabuk. Loh kan nganggur. Kan Patrick Kluivert juga lagi nganggur saat itu. Oh, sama-sama lagi. Mungkin Patrick Kluivert itu salah satu-satunya pelatih yang mau datang untuk interview ketika lagi libur. Nah itu, mungkin John Herman saat itu nggak dapet undangan. Atau mungkin bisa jadi dapat undangan tapi acara keluarga lebih penting gitu. Betul. Jadinya ujungnya pas lagi tanggal merah libur ini sih libur keagamaan. Lagian ada aja interviewnya ya. Tapi kemarin ada pemandangan menarik juga teman Ada apa nih? Ada coach Sinteyong yang jumpa sama Patrick Kluivert di Korea Selatan dalam sebuah pertandingan salam. Pelukan gini gak? Kan kita sama-sama jadi pernah mantanan. Iya benar. Bro. Terima kasih. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia kali ya. Tapi ini gak? Kalaupun mereka bisa bahasa Indonesia kan Patrick Kluivert sama di Indonesia jarang banget interview menggunakan bahasa Indonesia kayak sih, benar. Wah keren gitu. Tapi paling nggak mungkin bisa lah tipis-tipis terima kasih, selamat pagi. Bisa sih, cuma biasanya bisa kelihatan dari berapa banyak beliau main iklan di Indonesia. Kalau udah banyak iklannya biasanya mungkin bahasa Indonesianya udah jago gitu kan. Banyak yang mencintai gitu. Bentar aja nunggu ntar John Herman tiba-tiba muncul di seger. Betul. Gitu. Ya, tapi kan itu balik lagi ya. Atau enggak joget-joget minum kopi John Herman ya kan. Atau enggak makan sosis. Tapi kan itu balik lagi, itu rezeki kan. Yang penting ketika memperkuat timnas Indonesia tetap fokus ketika menangani timnas Indonesianya gitu. Dan memang John Herman ini katanya menunjukkan kalau dia
akrab dengan Indonesia banget, ke masyarakatnya baik, Betul. sering ikut main bola sama warlock-warlock ketika berlibur, terus juga sapa masyarakat Indonesianya juga lebih apa ya Nice. jadinya lebih hangat dan juga jauh lebih udah membaur ke masyarakat Betul, Indonesia. betul. Dan yang juga tidak boleh dilupakan adalah Coach Nova Arianto yang lagi-lagi berhasil ya menggembleng anak-anak Betul. U19. Betul, Karena dari semua pertandingan Indonesia menang terus dan sekarang Indonesia memiliki 9 poin ya betul. di klasemen sementara AFF U19. Dan ini menariknya juga dia bisa meraih hasil manis ini ketika merelakan satu pemainnya dulu untuk membela timnas Indonesia Matthew senior. Baker ya. Matthew Baker, Mas Tom. Betul. Ini jadi hal yang menarik ya. Berarti memang komposisi squad yang dia bawa nih udah oke banget. Betul, Jadi betul. kehilangan satu pemain. Padahal Matthew Baker tuh termasuk salah satu pemain andalannya, pemain kuncinya di U19. Tapi ketika dibawa ya udah ternyata dia masih punya banyak pemain yang bisa diandalkan hingga akhirnya 3 kemenangan di 3 laga Betul. fase grup berhasil disapu bersih ya, Mas Tom. Yes, hingga membuat Indonesia meraih tiket semifinal dan sekarang tinggal menunggu siapa yang akan memenangkan grup B dan juga grup C. Pertandingannya akan berlangsung nanti sore jam 4 dan juga besok ya kurang lebih. Dan Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.